Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Surahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi keterampilan dasar mengajar, konsep dan penerapannya. Mata kuliah ini, materi ini tentang mata kuliah micro teaching. Saya Surahman dari kelas A11 di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum kita mulai, yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah micro teaching, yakni Ibu Husnul Khotimah MPD, yang saya banggakan para rekan-rekan mahasiswa UIN SSC, dan yang juga saya hormati dan yang saya cintai para viewer. Puji syukur pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Yang pertama yaitu, sebelumnya mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada slide pertama yaitu tentang pengertian daripada keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki pendidik agar dapat mengkomunikasikan materi pelajaran secara efektif kepada siswa. Jadi dalam keterampilan dasar mengajar itu merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa saya katakan sebuah fondasi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Karena keterampilan tersebut itu banyak sekali macam-macam aspeknya, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian kenapa demikian? Karena dalam ruang lingkup pendidikan itu yang namanya keterampilan dasar mengajar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan siswa. Jadi harus dimiliki oleh seorang guru, oleh seorang pendidik akan keterampilan dasar mengajar tersebut. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan membahas, di sini ada beberapa macam tentang keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi pembelajaran, yang keempat ada pengembangan profesional berkelanjutan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal dalam proses mengajar. Ini melibatkan penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, serta menyusun materi ajar. Seorang guru perlu memahami karakteristik siswa dan konteks pembelajaran agar dapat merancang kegiatan yang sesuai. Jadi yang namanya perencanaan ini, perencanaan pembelajaran ini merupakan langkah awal bagi seorang guru, bagi seorang pendidik ketika ia masuk ke kelas, atau sebelum masuk ke dalam kelas, atau sebelum waktunya mengajar. Jadi yang namanya perencanaan ini harus dibuat dengan sedemikian rupa. Dengan apa? Agar materi yang nantinya disampaikan oleh seorang guru itu tersampaikan tujuan pembelajarannya, gitu. Kemudian dalam hal
tersampainya tujuan pembelajaran itu, guru tersebut juga harus memiliki metode ajar, teknik mengajar dengan baik yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi materinya apa? Oh ini nih metodenya, oh ini nih tekniknya. Jadi seperti itu. Guna apa? Guna para siswa agar cepat memahami pelajaran yang mereka sedang pelajari, seperti itu. Dan juga seorang guru juga harus memahami karakter atau sifat atau kemampuan dari masing-masing siswanya, karena enggak semua siswa itu sama gitu kan. Maka haruslah dirancang sebuah perencanaan pembelajaran ini agar kondusif dan agar tujuan daripada materinya tersampaikan atau dapat dipahami oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini guru harus mampu mengelola kelas dengan baik dan menerapkan metode yang telah dipilih. Jadi setelah kita buat perencanaan, barulah ada yang namanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini seorang guru harus bisa menerapkan metode atau teknik yang sudah dipilih gitu loh. Yang mana jangan sampai melenceng dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat gitu. Kemudian di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu tentang manajemen kelas, yaitu mengatur interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa itu sendiri. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran, dalam konteksnya itu memanfaatkan alat bantu seperti slide presentasi, video, atau alat peraga lainnya untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, interaksi siswa, mendorong partisipasi aktif siswa melalui pertanyaan dan diskusi. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran ini seorang guru harus bisa memanage sebuah kelas ya, agar apa? Interaksi antara guru kepada siswa itu ada aktif, atau dari antara siswa dengan siswa itu juga aktif gitu. Kemudian juga ketika sudah menetapkan sebuah metodenya di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, jika itu ingin memanfaatkan media yang ada di sekolah tersebut, silakan manfaatkan gitu. Jadi agar supaya ketika proses pembelajaran itu tidak membuat para siswa itu jenuh gitu, harus ada yang namanya alat peraga atau media pembelajaran gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, interaksi ini sangat penting karena biasanya apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini seorang guru harus lebih berinovasi, lebih memahami gimana mengadakan atau memunculkan sebuah interaksi di dalam kelas antara guru dengan siswa dengan guru, siswa dengan siswa gitu. Jadi seperti itu, mendorong partisipasi aktif siswa. Kemudian untuk selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian penting dari proses mengajar yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif maupun sumatif. Jadi di dalam evaluasi itu kita terbagi menjadi dua gitu kan, secara formatif dan sumatif. Karena di dalam evaluasi juga banyak, bukan hanya dari dua ini ya. Jadi bukan hanya dari dua, untuk dalam evaluasi itu ada beberapa macam dari evaluasi itu sendiri kan, apa-apa yang dibutuhkan gitu daripada anak peserta didik kita. Jadi menempatkan pada tempatnya ya. Baik, apa itu Pak? Apa itu evaluasi formatif dan sumatif gitu kan. Evaluasi formatif itu yang dilaksanakan selama proses pembelajaran
untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Adapun evaluasi sumatif itu dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi formatif biasanya itu kita sebut itu ulangan, ya kan. Sumatif itu yang biasanya kita sebut dengan itu ketika semester gitu ya. Ada juga yang namanya evaluasi penempatan, ada juga yang namanya evaluasi selektif, ada juga yang namanya evaluasi diagnostik. Jadi yang lebih condongnya biasanya ini dua ini, formatif dan sumatif. Kemudian selanjutnya pengembangan profesional berkelanjutan. Seorang pendidik harus terus-menerus mengembangkan keterampilannya melalui berbagai cara seperti mengikuti pelatihan, seminar, atau studi lanjut. Ya, jadi untuk yang keempat ini kita atau seorang guru atau seorang pendidik ketika dia sudah memiliki sebuah tanggung jawab dalam mengajar, kemampuannya itu harus diasah terus, harus digali terus. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti pelatihan, kayak seperti apa itu, workshop ya kan, atau studi banding dengan sekolah-sekolah yang lain gitu kan, atau ketika ada pelatihan di lembaga pusat ya, itu harus mengikuti. Apalagi yang namanya guru yang sudah sertifikasi itu harus lebih berinovasi di dalam sistem pengajarannya gitu, karena itu dituntut, karena guru tersebut sudah bersertifikasi gitu ya. Jadi dikembangkan terus menjadi seorang guru yang berprofesional. Ya, selanjutnya kesimpulan yaitu keterampilan dasar mengajar merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan. Dengan memahami konsep ini secara mendalam dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari, seorang pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswanya. Jadi dari pemaparan dari awal sampai terakhir ya, itu yang namanya keterampilan dasar mengajar merupakan fondasi bagi seorang guru dalam keberhasilan dirinya ketika mengajar gitu. Dan juga untuk memahami konsep daripada materi yang diajarkan harus bervariatif gitu. Ketika materi tentang makhluk hidup ya kan, tidak jadi soal anak belajar di alam terbuka gitu, dibawa keluar gitu. Jadi harus lebih memahami konsepnya secara mendalam dari dalam kehidupan praktik sehari-hari. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bukan berniat ingin mengajari, hanya inilah saling sharing saja. Jika ada yang ingin berkomentar di bawah silakan, apa yang saya kurang silakan ditambahi, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kecepatan atau kurang jelas ya kan, atau ada yang lebih parah, lebih kurangnya, saya mohon maaf dibukakan ya. Mohon maaf lahir batin, dan kita tutup dengan membaca doa alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.